Air beriak, tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 22 Oktober 2024 kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Salawat beserta salam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad selalu kita curahkan kepada kekasih panutan umat Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa yang terhormat pengawas yakni Bapak Safrisal SPD, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 005 Palas, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu beserta staf SDN 005 Palas, yang kami hormati Komite Sekolah SDN 005 Palas, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua, wali murid yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Untuk membuka acara kita, marilah sejenak kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Karno pernah berkata, negara Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan pula milik suatu golongan adat istiadat, tetapi negara Indonesia adalah negara kita semua dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, untuk memenuhi rasa nasionalisme, mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk dapat berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami mohon untuk duduk kembali. Untuk menyejukkan hati sanubari, marilah kita sama-sama mendengarkan doa yang akan dilantunkan oleh Bapak Novi Safrika SPD NPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita berdoa agar doa yang kita niatkan dijawab oleh Allah Taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi. Summa illa bi tawafina wa ummatina min masyariqil ardi
خصوصا على حزبنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا لجداتنا ولأستاذنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بالفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Semoga doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari komite sekolah kepada Bapak Asrul. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna dalam pelaksanaan sosialisasi visi dan misi yaitu sekolah SD 005 Palas. Semoga dalam acara ini yang pertama sekali tentu buat niat kita bersama, semoga visi dan misi yang telah dijalankan ini nanti mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini nanti akan membawa jauh lebih baik lagi sekolah kita ini di masa-masa yang akan datang. Sholawat beriring salam
kita haturkan perlindungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengawas Kecamatan, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Wanita, yang saya hormati seluruh majelis guru, dan yang saya hormati rekan-rekan pengurus komite tahun 2022-2025 yang sempat hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan juga buat pengawas kita, inilah kondisi sekolah kita yang ada di 005 Palas ini, Pak. Alhamdulillah pagar itu sudah sekeliling. Cuman di sini ada yang di pinggir jalan lintas timur. Mungkin kami dari pihak sekolah itu kan belum mampu untuk menutupnya. Nanti dengan kehadiran Bapak Pengawas, mudah-mudahan Bapak bisa membantu kami nanti dalam menyelesaikan masalah pagar kami yang tumbang di sebelah kiri kita, yaitu di jalan lintas timur ini. Nanti bisa bersama-sama untuk kita usulkan ke dinas-dinas yang terkait. Masalah di sekolah ini alhamdulillah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya beres di sekolah kita ini. Insya Allah sekolah kita ini baik antara guru, wali murid, anak murid, mudah-mudahan bisa terkendalikan dengan baik. Jadi harapan kita bersama, marilah kita bersama-sama memajukan sekolah kita ini yang lebih baik ke depannya. Seperti sekarang ini, apalagi Bapak Presiden kita kan sudah baru ini. Mungkin program-program dari Bapak Presiden kita yang baru nanti mungkin ada lagi yang terbaru. Jadi mudah-mudahan dengan semua itu nanti berkat perjuangan daripada kepala sekolah beserta majelis gurunya, alhamdulillah bisa tertata sekolah ini dengan baik dan rapi. Mungkin sekedar inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Pemimpin yang telah memberikan kata sambutan. Beranjak memasuki acara selanjutnya, yaitu sosialisasi visi dan misi SDN 005 Palas yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam pelaksanaan sosialisasi visi dan misi SDN 005 Palas. Selawat beriring salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengawas kita Kecamatan Pangkalan Kuras, Bapak Satrijal SPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Komite beserta pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan staf yang berkesempatan hadir di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama sekali saya mengucapkan selamat datang dan permohonan maaf jika tadi mungkin dalam penyambutan baik pengawas komite mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih, karena apalagi ibu-ibu yang mungkin sudah sibuk di rumah tapi menyempatkan hadir di sini. Kebetulan mungkin ini pertama kali kita, kalau ketua komite sudah sering, pertama kali kita berkumpul untuk yang pengurus komite yang lain. Sempat nggak tahu yang mana ini pengurus yang lain. Nah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan walaupun masih kurang lengkap.
Baiklah Bapak Ibu, sengaja kami mengundang di sini seperti judulnya sosialisasi visi dan misi. Ini adalah tugas bahwa hari ini tugas negara ya, bahwa hari ini saya akan dinilai atau diobservasi oleh Bapak Pengawas. Jadi bagaimana saya menyampaikan visi dan misi kepada guru di sekolah termasuk komite. Jadi saya akan dinilai nanti ini oleh Bapak Pengawas, mudah-mudahan hasilnya nanti bisa melebihi ekspektasi ya Pak. Nah, itu harapannya. Dan mudah-mudahan yang terpenting bukan nilainya, yang terpenting visi dan misi kita sama-sama kita pahami di sekolah ini. Jadi ini dibilang nggak penting ya memang penting gitu. Sebenarnya ini sudah kegiatan rutin seharusnya kita lakukan setiap tahunnya. Jadi ketika menyusun visi misi itu memang ada waktunya, kemudian di bulan Mei selanjutnya nanti itu harus disosialisasikan. Nah pada hari ini kesempatan kita mungkin untuk mensosialisasikan. Yang pertama ini sosialisasi kepada Bapak dan Ibu guru termasuk komite. Pada kesempatan hari ini baiklah kita mulai sosialisasi visi dan misi SDN 05 Palas tahun 2024-2025 tahun ajaran. Nah sebelumnya sering ya dengar kata visi, Ibu pernah dengar kata visi? Pernah dengar? Sering ya, sering. Kalau organisasi pasti sering. Nah sebelumnya saya ingin tahu apakah menurut Bapak Ibu visi itu apa ya? Visi itu apa? Jadi saya ingin tahu nih, ibu-ibu tuh tahu visi itu apa? Jadi kita buat coba isi di sini. Apa sih visi itu? Nanti beda-beda nih kan? Jadi kita nanti satukan pendapat apa yang dimaksud dengan visi. Iya, lupa pula suruh buat pena. Sekolah menyediakan. Banyak pena nih. Sedikit aja, boleh satu kata, boleh dua kata, boleh dijabarkan. Apa ya visi itu? Bantu Pak. Ya, tuliskan. Visi itu apa? Ya, pemahaman kita masing-masing. Tidak ada benar dan salah, semuanya benar. Jangan takut menjawab. Oh nanti ibu bilang, nggak usah dikasih nama. Ini punya Mama Farah, nggak usah dikasih nama. Ya nanti pokoknya jawab aja. Apa ya visi itu? Udah Bu, kalau udah tempel di sini Bu. Biar bergerak ya, biar bergerak. Tempel di sini aja. Visi itu apa? Kecuali pengawasnya kita kasih ya. Nanti nggak benar aja. Bu Pera, ada yang nitip Bu Pera, malas bergerak nih. Bisa tempelkan. Rasa sekolah ya Mak Paner? Iya. Oke, sudah ya, kita baca. Visi yang ingin dicapai, tujuan, maksud tujuan dari pembelajaran, tujuan, gambaran atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, maksud dan tujuan. Visi itu gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai. Kok sama ini kan? tujuan yang ingin dicapai. Ini merek pendidikan bacanya. Apa nih? Menjadikan sekolah lebih baik. Tujuan untuk bergerak sosialisasi yang lebih hebat. Oke, ya. Ini mantap-mantap nih. Berarti udah tahu arahnya. Kita lihat apakah sebenarnya visi itu, buka Pak Anto. Nah, ya. Visi merupakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian atau cita-cita
dan nilai intisari dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi cita-cita sama juga, yang cita-cita ini kan ingin mencapai tujuan. Ini benar semua tadi, udah tahu ya. Jadi visi itu adalah cita-cita yang ingin kita capai. Seperti kita misalnya anak kita di rumah, memang di rumah itu nggak ditulis visi misi, tapi kita udah punya tujuan. Nah, tujuan anak saya nanti udah besar, udah tamat kuliah, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter. Jadi ada visi itu rangkaian kata yang di dalam terdapat impian dan cita-cita atau nilai dari inti dari suatu lembaga atau organisasi. Kalau di rumah mungkin nggak kita tulis visi dan misi keluarga, ditulis, tapi setiap kita ke organisasi pasti ada visi dan misi Puskesmas, visi dan misi kantor bupati, semuanya ada. Nah, jadi biar kita sama-sama memahami visi itu yang jelas cita-cita yang ingin kita capai. Apa ya cita-cita di SDN 05 Palas ini? Nah, ketika mencari visi dan misi ini, bukan itu ide dari kepala sekolah, bukan. Itu adalah dari pendapat dari warga sekolah, dari murid, dari orang tua, dari stakeholder yang ada di sekolah. Jadi visi dan misi itu cita-cita. Nah, kalau kita udah tahu cita-cita, berarti kita tahu arah dan tujuan. Nah, misalnya kita mau kemana nih? Mau pergi jam-jam lebaran, kita jalan-jalan guys, ayo. Nah, nggak tahu jalannya kemana, jalan aja bingung kan? Nah, jadi kalau ini dirumuskanlah visi, cita-cita kita ini, dia tahu arah jalannya. Misalnya kita mau ke Jakarta, arahnya ke sana. Nah, ketika kita tidak tahu tujuan, berarti kita jalan naik mobil, mana arahnya, mau ke sana, mau ke Jakarta, bukannya nanti ke Medan, kan nggak jelas. Nah, jadi visi itu rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian dan cita-cita. Nah, jadi impian inilah yang nanti akan memotivasi dalam diri kita, motivasi intrinsik dalam diri kita. Misalnya kalau anak kita mau jadi dokter, aku harus semangat nih kerja biar dapat duit, biar tercapai. Nah, seperti itu, harus ada energi di dalamnya, bukan energi kepala sekolah, nggak sanggup. Nah, ya, jadi visi dan misi ini energi seluruh warga sekolah supaya cita-cita ini tercapai. Nah, visi SDN 05 Palas, terwujudnya generasi berakhlak mulia, berprestasi, cakap berteknologi. Kenapa berakhlak mulia ini yang utama? Mau dia pinternya kayak menyaingi Bapak B.J. Habibie, mau prestasinya segudang, tak akan bagus, akan menjadi anak yang gagal ketika akhlaknya tidak baik. Jadi yang kedua, berprestasi. Akhlak mulia harus itu yang utama, disertai dengan berprestasi. Anak itu tidak ada yang bodoh, anak itu adalah unik. Jadi anak itu unik. Jadi kita mengangkat, makanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi namanya juara satu, gitu kan? Itu karena apa? Setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi setiap anak itu sebenarnya memiliki prestasi. Cuma mungkin kita yang tidak menggali prestasi dari peserta didik kita. Ada yang jago bola, ya. Jadi jago bola ini nggak semesti semua pelajaran harus bisa. Kemudian ada yang di bidang misalnya sains, ada di bidang bahasa Indonesia pintar ngomongnya, ada yang pandai melukis. Nah, jadi prestasi yang ingin kita raih itu. Selanjutnya, cakap berteknologi. Cakap berteknologi di zaman sekarang ini, kadang ada guru hebat, muridnya hebat, yang pintar, tapi nggak bisa main teknologi, tertinggal juga. Nah, makanya akhlaknya harus bagus, prestasinya oke, teknologinya juga. Kalau nggak bisa, zaman sekarang orang tua nggak bisa WA aja, ketinggalan informasi, ya nggak Bu? Iya, tengok kan nggak WA, ini maka nggak bisa, susah juga ya. Jadi makanya sekarang ini teknologi ini harus diselipkan dalam tujuan kita di sekolah ini. Nah, ya tadi itu sebenarnya visi dan misi itu bukan harus dihafal sebagai kata-kata, tapi memiliki makna yang mendalam. Jadi misalnya, oh anak aku harus berakhlak mulia nih, SD Palas nih. Nah ya, kemudian
anaknya harus cakap teknologi, kemudian harus berprestasi. Itu cita-cita dari dalam diri kita bersama, bukan kepala sekolah, termasuk orang tua. Nggak bisa kalau sendiri. Nah, bagaimana jika sekolah itu tidak memiliki visi? Ya, coba minta saya 2 orang. Bagaimana jika sekolah itu tidak memiliki visi sekolah? Kalau nggak ada visi gimana? Apa yang terjadi dengan sekolah kita? Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Jika sekolah itu tidak memiliki visi, otomatis keadaan sekolah tersebut tidak memiliki tujuan ya. Ataupun asal sekolah sudah tanpa memiliki suatu tujuan visi dari sekolah itu tersebut ya. Dan jika visi ini juga tidak ada seorang anak, maka arahnya nggak tahu. Jadi visi itu memiliki arah sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tepuk tangan untuk Pak Novi. Iya. Tadi udah jelas, kita harus punya cita-cita, biar tahu arah, biar tahu ada motivasi dalam diri kita. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau nggak punya visi gimana? Nah, gimana Pak? Jika sekolah tidak memiliki visi, maka sekolah itu tidak akan maju, tidak akan terciptanya siswa-siswi yang berprestasi, berada kuliah, dan muridnya ya jalan di tempat aja lah, Bu. Masya Allah. Pertanyaan bolehlah. Iya. Jadi itu setiap organisasi di rumah pun kalau tak tertulis kita harus punya visi dan misi. Pertama, kalau saya harus anak saya itu bisa ngaji. Nah ya. Jadi arah mau ngaji ini kemana gitu kan? Selanjutnya cita-cita saya, anak saya mau kalau bisa anak saya jadi ustaz. Nah ini kan gitu. Kalau nggak mau dia punya bakat sendiri. Yang penting jadilah. Nah gitu, yang penting jelas arahnya. Nah, jadi visi tadi masih ingat Bu apa visi kita tadi? Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, cakap, berteknologi. Nah itu 3 itu yang ingin kita capai. Nah bagaimana kita tahu tercapainya? Yang pertama ini indikatornya, saat beribadah sesuai agama yang dianut. Nah kalau beragama insya Allah akhlaknya mulia ya. Kemudian berperilaku terpuji baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah ini poin 1 dan 2 ini menunjukkan kalau anaknya sudah beribadah, sudah berperilaku terpuji di sekolah, di rumah enggak, atau terpuji di rumah, di sekolah enggak jadi juga. Nah jadi jika 2 ini, berarti indikator visi kita sudah tercapai. Selanjutnya, unggul dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Insya Allah anak-anak kita berprestasi dari kecamatan sampai kabupaten, nasional hubungan nyampe. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita sampai ke nasional. Nah ini untuk mencapai visi yang berprestasi. Kemudian indikator yang keempat, tercapainya transformasi digitalisasi di sekolah. Digital itu ya inilah dunia internet, dunia teknologi. Nah ini yang ingin indikator, kalau ini sudah tercapai, berarti visi kita berhasil. Nah setelah itu apakah yang dimaksud dengan misi? Kalau misi apa? Rencana. Iya, gitu. Rencana. Rencana, tugas, apa lagi? Langkah-langkah, strategi. Apa strategi yang ada di sini? Apa sih? Misi itu? Misi adalah gambaran atau cara-cara yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah tadi visi, cita-cita. Contoh, saya punya anak, cita-citanya anak saya mau saya jadikan ustaz, anak saya mau saya jadikan hafiz Quran. Nah cara yang saya lakukan, karena ya kita mau mencapainya visi tadi, tentu harus
pada langkah-langkah yang konkret, yang jelas. Nah, aku pengen anakku misalnya jadi dokter, masuk dia kursus kecantikan, nyambung nggak? Nggak akan berhasil lah. Nah, jadi langkah-langkahnya harus jelas. Nah, apa langkah-langkah untuk mencapai misi di SDN 05 Palas ini? Kita lihat. Yang pertama, membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin, dan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, santun, dan sopan pada peserta didik. Ini yang poin pertama ini untuk mencapai akhlak mulia yang saya garisi. Nah, ini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mengembangkan rasa kepedulian, empati, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial, lingkungan, kebangsaan, dan eksplorasi. Sama, ini untuk mencapai akhlak mulia. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman lintas budaya baik nasional maupun internasional untuk mencapai akhlak mulia. Ini langkah-langkah kita untuk mencapai terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Ini langkah kita. Nah, yang keempat, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi serta memfasilitasi pencapaian prestasi sesuai minat dan bakat peserta didik melalui keikutsertaan dalam berbagai kompetisi. Untuk prestasi, ada bola, kita ikut bola; ada pramuka, kita ikut pramuka; ada seni, kita ikut seni. Nah, untuk mencapai siswa yang berprestasi sesuai dengan bakat anak-anak tadi, ada lomba sains nasional, kita ikuti. Nah, itu untuk mencapai siswa yang berprestasi. Yang paling utama tentunya penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Itu yang kelima, menyelenggarakan pembelajaran berbasis high order thinking skill, ya. Kemudian 4C, dan membangun 6 kemampuan literasi dasar: literasi baca, tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya kewarganegaraan, dan literasi finansial secara konsisten. Jadi pembelajaran di sekolah ini harus terus berupaya untuk meningkatkan minat bakat peserta didik sehingga nanti akan tercapai siswa yang berprestasi dan bercakap berteknologi. Nah, langkah berikutnya yaitu memfasilitasi capaian pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler oleh peserta didik melalui pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan, pendampingan, pengembangan, dan kerjasama dengan orang tua. Ini juga untuk meraih visi kita yang berprestasi. Ada ekskul, ada pembelajaran di sekolah, ada yang mungkin dia ekstra di luar, ada dia tugas di luar. Ya, kita harus bekerja sama. Misalnya kami orang tua, kami di sekolah, Bu, anak ibu ikut olimpiade, tolong ikut di sini ya. Itu walaupun di sekolah diajari, di rumah lanjut, jadi ada kerjasama antara guru dan orang tua untuk mencapai siswa yang berprestasi. Nah, yang terakhir, mengembangkan kemampuan berbasis TIK untuk menghasilkan karya orisinal melalui pembelajaran intrakurikuler. Intra itu pelajaran di sekolah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. P5 kalau sekarang sering ngomongnya, P5. Ada proyek yang dikerjakan. Nah, kemudian ada ekskul bersama ya, yang jelas ini dimasukkan ini untuk cakap berteknologi. Nah, yang sekarang ini untuk mencapai visi berprestasi dan cakap berteknologi. Nah, seperti yang sekarang kita mau nggak mau, ngerti nggak ngerti, anak udah ikut AMBK, pakai teknologi nih, pakai internet, pakai Chromebook. Nah ya, kebetulan memang anak-anak udah tinggal sekarang. Itu makanya kita harus mencapai visi ini tadi supaya langkah-langkah misi kita tadi ini, supaya visi yang kita impikan, cita-citakan itu dapat terwujud.
kapan dia Bu bisa terwujudnya? Dia nggak bisa dalam setahun atau 2 tahun seperti anak kita. Contohnya ada di sekolah itu misalnya menjadikan anak hafiz Quran, berarti anak-anak tamat itu rata-rata hafiz Quran. Kan itu nampak ya tergambar. Jadi kapan kita bisa mencapai ini? Kadang setelah dia menjadi alumni dari SDN mengingat, oh iya, misalnya pembiasaannya seperti ini. Anak-anak sudah tampil, berani tampil, karena setiap Jumat ada muhadharah, ada panggung literasi misalnya. Jadi kapan visi kita ini nampak tercapai? Ketika kadang beberapa tahun, ya beberapa tahun, tidak instan. Nah jadi kadang ada visi ini yang tidak relevan lagi, makanya harus setiap tahun itu harus digali sesuai dengan aset-aset yang ada di sekolah, kemudian harus disosialisasikan. Saya rasa itu tadi sedikit tentang visi dan misi yang ada di sekolah. Kebetulan kita memang masih dalam proses pembelajaran di luar, jadi kita cepat saja. Nah, ini saya minta umpan balik nih. Nah, ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang visi sekolah? Nanti kalau nggak bisa jawab, kita sama-sama cari jawaban. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah memaparkan misi SD Negeri Nomor 15. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekretari, bahwasanya visi itu terwujudnya generasi berakhlak mulia, berprestasi dan cakap teknologi. Ada yang ingin saya tanyakan, terutama masalah fasilitas. Ketika visi itu terwujudnya, otomatis fasilitas sekolah memadai. Apa langkah Ibu jika visi itu tak tercapai sesuai dengan fasilitas sekolah, dan apa strategi berikutnya? Selanjutnya, tadi Ibu menyampaikan visi ini untuk 1 tahun kah? Atau 5 tahun? Atau bisa jangka pendek dan jangka panjang? Itu yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya kayaknya sulit nih Pak. Dari Bapak FPD. Yang pertama tadi, bagaimana jika fasilitas tidak lengkap, gitu, untuk mencapai visi tersebut, ya. Yang jelas tentu kita kalau masalah fasilitas tentu membicarakan masalah dana ya kan. Nah, upaya-upaya kita yang jelas Bapak Ibu, kemarin kan kalau masalah teknologi tentu perangkat pembelajaran macam laptop, macam jaringan internet, macam paketnya. Lain ada Bapak Ibu dari komite? Sudah jelas ya. Jadi cuma itu Bu hari ini. Jadi repot-repot tinggal dimasak cuma dengerin ini. Tapi ini sangat penting bagi sekolah. Ya, jadi visi dan misi kita tadi terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, cakap, berteknologi. Bagaimana misi dan misinya? Itu yang 7 tadi. Jelas belajarnya yang bagus, pembiasaannya yang bagus. Nah, itu yang biasanya sebenarnya kegiatan rutin kita setiap hari. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta sedikit umpan balik dari Bapak Ibu. Bagaimana nih saya
menyampaikan apakah benar-benar mudeng maksud enggak. Nah, saya sudah membagikan Google Form. Bisa dan Nah, cuma beberapa pertanyaan, silakan isi. Umpan balik yang saya harapkan untuk ibu-ibu ini, yang bapak ibu guru dan saya nanti bisa saya rekap. Untuk ibu-ibu ini, kira-kira yang saya sampaikan tadi mengerti, kurang puas, atau ada pertanyaan, silakan sampaikan. Bagi kami sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana visi dan misi sekolah kita. Terima kasih Bu. Berarti udah paham ya. Nanti kalau kami akreditasi Bu ditanya itu, ngerti nggak guru-gurunya, ngerti nggak masyarakatnya, ada tuh datang nanti pas yang menilai sekolah kita. Nah, oh berarti pas sekolahnya benar nih, udah nyampaikan sama orang tua, nyampaikan dengan komite seperti itu. Nah, baiklah, saya rasa itu saja. Nah, bersama kita bisa. Salam dan bahagia. Salam merdeka belajar. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan visi dan misi SDN 005 Palas. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan dengan baik di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan kami mohon kepada Bapak untuk memberikan umpan balik kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepala sekolah, yang hormati komisi dan bapak ibu teman guru, tenaga pendidikan kelas. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT atas firman rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sebelum kita bisa bertemu bersama dalam kegiatan presentasi visi kepala sekolah sesuai dengan RHK dengan kerja beliau yang dilakukan di PPS. Kemudian selalu salam semoga merupakan pelajaran Nabi Besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama presentasi visi ini pertama kali dilakukan oleh kepala sekolah di 05 Palas sesuai dengan RHK yang diajukan. Tapi sebelumnya saya nggak tahu. Nah, yang bertanya mungkin termasuk pembinanya terlalu. Jadi yang jelas saya hari ini hanya membantu Pak Nurdin sebagai pengawas pembina Bapak Ibu di sekolah ini. Itu pertama. Jadi saya hanya membantu penilaian kinerja kepala sekolah sesuai dengan yang diberikan arahannya. Jadi di situ memang ada observasi untuk kepala sekolah. Jadi tidak langsung diisi kritik aja, karena di aplikasi kita pilih-pilih. Nah, jadi kita memang perlu merealisasikannya sesuai dengan realnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, hasil visi misi yang disampaikan oleh kepala sekolah ini ke depan memang kita rutinkan setiap tahun ada. Nah, kemudian visi misi yang disusun ini memang hasil olahan tim komite, kemudian beberapa orang guru dan kepala sekolah. Bukan kepala sekolah yang menyusun sendiri. Nah, jadi yang disampaikan tadi oleh Boni hendaknya adalah hasil olahan, hasil kerjasama, hasil diskusi antara komite dengan para guru dengan tim sekolah baru dipublikasikan. Nah, kemudian yang ketiga
barunya cukup bagus penyampaian Bu Ani ya, menyampaikan ini. Sudah melibatkan audiens, sudah ada diskusi, sudah ada aktif beserta beserta presentasi. Jadi bukan menonton daripada kepala sekolah aja. Nah, kalau menonton kepala sekolah itu seakan kesannya kepala sekolah itu menyampaikan berita di televisi. Audiensnya atau pesannya hanya mendengar saja, nggak bisa bertanya kan, nggak bisa menyampaikan jawaban-jawaban. Nah, tadi udah tergambar. Mungkin itu aja yang terakhir kepada Bapak Ibu, karena sekolah kita ini sekolah hebat, orangnya muda-muda, sudah ada antri 3 orang TGP, kemudian sudah ada yang pasca sarjana ya, sudah selesai ya, atau proses? 2 orang Pak. Sudah selesai ya? Itu Pak, yang 2 nih Pak. Ya, itu saya ucapkan selamat. Cuma yang paling penting, Bapak Ibu yang sudah hebat itu harus ada dampak. Berikan dampak ke orang lain. Hebat Bapak, hebat Ibu, hebat itu dampakkan ke orang lain. Apa artinya dampak itu? Semacam ketularan virus. Dari virus itu. Tularkan ke orang lain virus itu. Tapi bukan virus penyakit ya. Bukan virus karena dampaknya itu yang begini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sebagai pendampak, maka pendampak ini itu tunjukkan dengan kinerjanya, dengan pelaku kerjanya, dengan kan harus berkembang kompetensinya. Bagaimana pelaku kerjanya? Kompetensi berkembang, maka pelaku kerja akan berubah. Ya. Mudah-mudahan kelima kelas semakin hari semakin hebat. Ya, tapi dengan syarat harus dibudayakan budaya kolaborasi. Dengan berkolaborasi kita bisa hebat. Tapi kalau berkompetisi nggak akan terwujud hebatnya itu. Karena zaman sekarang cara berkolaborasi berbagi. Kalau berkompetisi itu pertandingan. Misalkan ada lomba di USN ya, itu ya kompetisi itu, bukan kolaborasi, tapi timnya berkolaborasi. Jadi dari sekarang sampai ke depan selamanya, kalau masih ada mindset berkompetisi di sekolah ini, mohon sangat saya sebagai pengapunah pengantin penulis, robahlah mindset itu. Itu yang paling penting. Karena maju mundurnya sekolah ini tergantung kolaborasi kita semua. Seperti yang sampaikan tadi, visi misi yang disampaikan Ibu ini bukan misi kepala sekolah, tapi misi sekolah. Bukan bersama. Bu Anita hanya dimajukan selangkah saja, ditinggikan seranting kata orang kami. Nah, untuk mengkoordinir bagaimana kegiatan di sekolah kita ini makin hari makin hebat. Terus yang terakhir ini, 2 terakhir ini, semua kegiatan yang telah kita lakukan, baik itu proses pembelajaran ataupun apa yang dilakukan sehari-hari, mari budayakan budaya refleksi. Apa yang sudah baik tadi ya, apa yang perlu saya perbaiki ya, itu refleksi. Mungkin tadi saya kata-katanya terlalu tegang nih. Tadi ada dikasih itu refleksi renung. Nah, itu budayakan. Setiap proses selesai refleksi. Kemudian diskusi dengan kawan. Sudah aja, mohon maaf. Saya sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan umpan balik kepada kami. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini.